Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kelebihan pada emas, perak, uang serta hewan yang dia ternakan atau tanaman yang dia tanam untuk kebutuhan pokoknya, melebihi dari kebutuhan pokoknya, maka Allah mewajibkan mereka untuk mengeluarkannya untuk fakir miskin. Maka orang-orang fakir miskin dan orang-orang berhutang, mereka sudah tersantuni dari berupa orang-orang kaya dengan bentuk uang dan juga hewan atau bentuknya hasil makanan pokok pertanian mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan pada harta dan dikenal dengan zakatul fitri. Zakat fitri. Apa yang dimaksud dengan zakat fitri ini dan hukum-hukum terkait dengan zakat fitri ini? Maka zakatul fitri adalah suatu kewajiban pada harta, yaitu hartanya berupa makanan pokok yang mana diwajibkan dengan sebab selesainya kita berpuasa di bulan Ramadan. Itu dinamakan dengan zakat fitri. Jadi kewajiban untuk mengeluarkan makanan pokok, dan kewajiban ini disebabkan kita akan berbuka dari selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1 bulan penuh. Jadi fitri itu artinya berbuka. Zakatul fitri, zakat kewajiban untuk mengeluarkan karena selesai berpuasa. Dan ini hikmah disyariatkannya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri." Rasulullah SAW mewajibkan untuk zakat fitri, zakat karena berbuka, yaitu tuhratan lis-shaimi. Tujuannya untuk membersihkan orang yang berpuasa selama bulan Ramadan. Yaitu membersihkan dari apa? Minal lagwi warrafathi. Berkata Ibnu Atsir, ar-rafath membersihkan dari al-fahsyu min kalamin. Jadi selama berpuasa itu orang berpuasa membersihkan dari ucapan-ucapannya sehingga ucapan-ucapan selama bulan Ramadan itu dibersihkan dengan zakat fitri ini. Itu yang dimaksud dengan lagwi warrafathi dan juga ucapan tersebut. Kemudian wa tu'matan lil masakin, hikmah yang berikutnya sebagai makanan, makanan pokok orang-orang miskin. Dan ini juga pada firman Allah Ta'ala yang lain, Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima. Mereka memberikan makan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yatim. Addaha qabla shalah, kewajiban ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sebelum salat Idul Fitri. Fayya zakatun makbulatun, maka itulah zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa man addaha ba'da shalah, dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat Idul Fitri, fayya shadaqatun minas shadaqat, maka dia hanya sedekah biasa dan tidak sah kewajibannya dan dia berdosa. Maka ya hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Nawawi mengatakan Abu Dawud dari Ibnu Abbas dengan sanad jalan hadis yang hasan. Nah, maka oleh karena itu ya disunahkan dalam khutbah Idul Fitri itu ditunda, memberi kesempatan untuk orang-orang yang wajib zakat belum bisa menunaikannya agar mereka leluasa untuk menyalurkannya. Ya. Kemudian dengan hadis tersebut sepakat para ulama zakat fitri ini adalah sesuatu kewajiban bagi setiap muslim. Waktu wajibnya yaitu mulai dari tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Maka oleh karena itu, apa hukum yang kita pelajari dari sini dengan menentukan waktu wajib ini? Maka jika ada ya orang yang melahirkan sebelum terbit bulan Ramadan, maka anaknya tersebut ya itu wajib untuk dikeluarkan zakat fitrinya. Kemudian begitu juga jika ada orang yang meninggal, ya orang yang meninggal setelah tenggelam matahari, ya fa'alai shadaqatul fitri, maka juga ini wajib dia, ya, dan dia meninggal, ya waktu tenggelam matahari, maka dia juga wajib menunaikan zakat fitri. Karena waktunya itu sampai waktu wajibnya itu sampai di naiknya khatib, ya. Maka dia juga tetap wajib untuk mengeluarkan zakat fitri. Siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat fitri ini? Yaitu sebagaimana hadis ini Imam Bukhari, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan berupa ya zakat fitri yang harus kita keluarkan itu 1 sok kurma. Nah, jadi kita bisa mengeluarkannya adalah 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Ya, gandum 1 sok kita keluarkan. Alal abdi wal hurri, kewajibannya orang yang budak, merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, maka setiap muslim ya, maka wajib untuk mengeluarkan berupa makanan itu 1 sok. Nah, maka 1 sok ini berupa makanan pokok. Bagaimana jika ya kita tidak memiliki sok takarannya itu? Maka boleh kita mengeluarkannya itu ya dikonversikan kepada kilo. Nah, maka mulai dari 2,5 kilo sampai 3 kilo ya, kalau kita konversikan pada kilo. Nah, kenapa? Karena 1 sok itu ya sok Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurma di ini Nabi, maka ya itu yang sok. Tapi ketika dikonversikan pada berat atau sok itu sudah pakai takaran orang-orang Madinah, sudah ada takarannya. Nah, ketika dikonversikan yang dimasukkan ke dalam takaran tersebut beras atau kurma, ketika ditimbang pasti akan berbeda. Ya. Pasti akan berbeda. Ada yang kurma basah, ada yang kering. Nah, pasti akan berpengaruh pada beratnya. Ada juga yang kecil-kecil, ada yang kalau beras contohnya. Maka ya sebetulnya itu 2 kilo sedikit ya. Tapi para ulama untuk kehati-hatian mereka menjadikan 2,5 kilo. Bahkan ada yang lebih untuk kehati-hatian 3 kilo ya. Jadi makanya 2,5 sampai 3 kilo. Kemudian ke siapa kita berikan?
Atau siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat tersebut? Tadi Nabi SAW menyebutkan bahwa kewajibannya itu bagi setiap anak kecil, dewasa, orang tua, wanita, laki-laki, maka lebih afdol bagi mereka mengeluarkan masing-masing dari harta mereka. Ya, misalkan istri memiliki harta, maka istri itu sendiri yang lebih afdol mengeluarkan dari hartanya. Ya, karena kewajibannya kepada orang-orang tadi. Ya, itu yang lebih afdol. Tetapi juga para ulama mengatakan dibolehkan bagi orang yang menanggung, ya, dialah yang mengeluarkan orang tanggungannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya suami boleh hukumnya mengeluarkan zakat istrinya, anaknya, itu dibolehkan. Tapi kalau pertanyaan mana yang lebih afdal? Lebih afdalnya masing-masing. Ya, kalau istri punya harta sendiri maka dia sendiri yang mengeluarkan zakatnya. Anak memiliki harta maka dia sendiri mengeluarkan zakatnya. Karena terkadang dalam rumah tangga itu, ya, anaknya sudah memiliki pendapatan sendiri, istri yang memiliki pendapatan sendiri, maka yang lebih afdal mereka masing-masing dari harta mereka, sehingga betul-betul suatu ibadah itu sampai-sampai Nabi SAW ketika hijrah, ya, sudah disiapkan oleh Abu Bakar, yaitu unta yang sehat. Memang sudah disiapkan untuk Nabi, maka Nabi SAW mengatakan, saya tidak mau, saya membelinya. Kenapa? Saya ingin ibadah yang mulia ini dari harta saya sendiri. Ya, maka dengan demikian, misalkan kalau ada yang tinggal di orang tuanya, padahal dia sudah memiliki harta, lebih baik dia sendiri yang mengeluarkan, ya, daripada harta orang tuanya. Kemudian waktu mengeluarkannya itu ada waktu wajib, ada waktu disunnahkan, dan ada waktu boleh. Kapan mulai wajibnya? Tenggelamnya matahari, ya. Kemudian disunnahkan yaitu di waktu pagi, ya, sebagaimana Nabi SAW amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila shalah, memerintahkan ditunaikan sebelum orang-orang pergi sholat. Ya, sebelum pergi sholat maka ditunaikan. Jadi waktu pagi itu, ya, itu supaya mereka orang fakir miskin itu di hari bergembira mereka mendapatkan makanan. Nah, itu sunnahnya. Makanya tadi kita katakan disunahkan khutbah Idul Fitri itu ditunda, dilamakan. Sebaliknya kalau Idul Adha disunahkan untuk disegerakan supaya segera menyembelih hewan kurban dan makan. Nah, kalau Idul Fitri disunahkan tadi kita kalau mampu untuk sebelum sholat itu kita beri, mengeluarkannya pada fakir miskin berupa kurma tadi, ya, makanan supaya mereka bisa makan kurma tersebut. Itu waktu sunnahnya. Waktu wajibnya juga waktu tenggelam. Kemudian juga waktu bolehnya 1 hari atau 2 hari sebelum waktu wajib, sebagaimana yang dilakukan, ya, disebutkan oleh Imam Bukhari dari Nafi kana Ibnu Umar, adalah Abdullah bin Umar, yaitu yu'ti anis saghir wal kabir hatta annahu kana yu'ti an bani wa kana yu'tiha alladhi yaqbilunaha wa kana yu'tuna qabla al-fitri bi yaumin aw yaumaini. Abdullah bin Umar mengeluarkan zakat fitrinya yaitu 1 hari atau 2 hari sebelum waktu wajib. Inilah, ya, perbuatan sahabat inilah, ya, menjadi menunjukkan bolehnya menunaikan 1 hari atau 2 hari sebelum waktu wajib. Kemudian ke siapa kita berikan? Pendapat Imam Syafi'i mengatakan zakat fitri ini juga, ini berbeda para ulama, tapi kita mengambil pendapat Imam Syafi'i mengatakan zakat fitri ini juga diberikan kepada asnaf 8 yang Allah sebutkan, ya, yaitu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqabi wal gharimina wa ibnis sabili wa fi sabilillah, yaitu yang 8 asnaf yang disebutkan Allah Ta'ala. Ya, sebagian lain ulama mengatakan hanya fakir dan miskin. Kemudian apakah boleh kita membaginya untuk 1 orang atau untuk beberapa orang? Ya, misalkan kita memberikannya pada 1 orang, maka ini dibolehkan keduanya, ya, dibolehkan.
Kemudian tempat mengeluarkan zakat fitri, di mana kita mengeluarkan zakat fitri, karena kebanyakan kita ya tinggalnya sehari-hari di perumahan. Tapi ketika Idul Fitri seminggu sebelumnya itu udah pindah ke mudik ke kampung halaman, ke orang tuanya. Nah, apakah kita menunaikan zakat fitri itu di tempat tinggal kita atau tempat kita mudik? Ya. Maka Ibnu Qudamah mengatakan fa amma zakatul fitri fa innahu yufariqu fil baladi alladhi wajaba 'anil fitri fi. Ibnu Qudamah mengatakan maka zakat fitri itu dibayarkan di mana kita berada waktu wajibnya. Ya. Kalau kita waktu wajibnya tenggelamnya terakhir matahari di bulan Ramadan di tempat kita di perumahan kita, maka di sana kita berikan. Tapi kalau kita berada di tempat mudik, maka di sana kita berikan, atau yang seandainya kita berada di luar negeri, maka di sana kita bayarkan. Karena waktu itu wajibnya, berarti waktu itu kita mengeluarkannya. Tapi kalau misalkan ya kita 2 hari 1 hari sebelum mudik, maka dibolehkan kita memberikannya di tempat kita berada. Maka ini menunjukkan mana yang lebih utama ya, mana yang lebih utama. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan tu'khazu min aghniyahim wa turaddu lil fuqara'ihim, diambil dari orang kaya mereka diberikan pada orang kaya. Maka di mana orang kaya itu berada, di situ diberikan. Ketika dia beradanya di tempat mudiknya, maka di situ dia berikan. Ketika dia waktu wajibnya, maka di situ dia berikan. Kemudian apakah boleh kita mengeluarkannya berupa uang? Ya, tadi sudah kita jelaskan bahwa Nabi SAW dan para sahabat mereka semuanya memberikan berupa makanan. Ya. Dan makanan mereka ketika itu adalah gandum. Jadi para Nabi dan para sahabat memberikan zakat fitri itu berupa gandum. Maka dengan demikian dan ulama mazhab mengatakan juga ya, jumhur ulama mazhab mengatakan bahwa itu dikeluarkan berupa makanan. Kecuali Imam Abu Hanifah boleh ya. Seandainya dibolehkan kalau lihat mana yang lebih maslahat menerima Abu Hanifah. Maksudnya mana yang lebih dibutuhkan. Maka seandainya lebih butuh pada uang boleh uang. Seandainya butuh yang lain maka dibolehkan. Tapi uang yang senilai dengan makanan pokok di negara itu. Maka ya, wallahu ta'ala, dalam masalah kewajiban ini tentunya kita mengikuti perintah Nabi. Ya, Nabi tadi sudah mengatakan bahwa kewajibannya berupa 1 sok kurma, 1 sok gandum. Ya, ini adalah makanan pokok. Dan kalau kita berarti 1 sok beras, maka itu yang harus kita keluarkan. Ya, karena Nabi memerintahkan itu. Dan kalau ada pertanyaan, ya, tujuannya untuk fakir miskin. Orang fakir miskin lebih senang dikasih uang daripada beras. Ya, mereka lebih bermanfaat karena kalau dengan uang mereka bisa beli baju, mereka lebih gembira. Ya. Maka jawabannya, maka Allah lah yang lebih tahu, ya, dan Allah lebih mengerti. Kalau untuk baju atau harta itu sudah ada dari zakat mal, mereka disantuni berupa uang dari zakat mal. Makanya tadi kita jelaskan ya, selain dari kewajiban zakat berupa uang, juga ada kewajiban zakat fitri. Dan zakat fitri ini Nabi mensyariatkan berupa makanan. Ya, maka terjadi perbedaan para ulama. Jumhur ulama mengatakan tidak sah. Imam Abu Hanifah mengatakan sah. Maka lebih baik bagi kita betul-betul mengikuti Nabi dan mayoritas para ulama, yaitu yang sah hanya makanan pokok. Ya, tapi realitanya banyak sekarang ini yang memberikan berupa uang. Dan itu ijtihad Imam Abu Hanifah untuk kemaslahatan. Wallahu ta'ala, ya, maka memang Nabi SAW diturunkan untuk menjelaskan cara beribadah. Maka ikuti saja perintah Nabi, itu berupa makanan. Dan makanan ini pun itulah yang lebih difokuskan kepada fakir miskin di hari itu. Wallahu ta'ala. Semoga ya penjelasan ini dapat kembali mengingatkan kita tentang kewajiban zakat fitri dan tata cara melaksanakannya, sehingga kita sebagai seorang muslim bisa memenuhi kewajiban kepada Allah SWT. Sisa waktu kita diskusi dan tanya jawab. Dipersilahkan. Tidak ada? Alhamdulillah.
zakat fitri sangat paham ya. kita kita akhiri, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.